Halo Sobat Netizen, selamat berjumpa lagi dengan kami Kompor kumpulan Omong pengen Ngobrol. ngobrol. Dengan saya Irwin, Saya Pak Ridwan, Saya Saudara Didin. Didin, ya, bersama narasumber kita Pak Ted Suka atau Suka atau Teddy Sukardi Sukardi, ya. yang sudah lama malang melintang di dunia Dan internet, juga ya. jungkir dan Dan balik. jungkir Ya, balik. selain malang melintang juga Bukan Jungkir malang, dan balik. mereka jungkir dan balik. Luar biasa. Nah, hari ini episode kita ini akan membahas sejarah internet Indonesia. Siap. Jadi sejarahnya kita ulas, tapi langsung dari para pelaku sejarah. Yang sudah malang dan Yang sudah malang dan tadi melintang ya. itu. Pak Teddy Sukardi ini, beliau ini sudah cukup lama gitu ya. Bahkan dari tahun 84 ya Pak ya. 80-an ya, 80-an. Bahasanya nggak cukup lagi, sangat sudah. Iya. Jadi tahun 80-an itu saya masih Bilang aja udah tua. saya 80-an itu saya masih SMP. Iya. Beliau sudah di bidang ini. Iya. Jadi ya bisa kita Udah tahu jungkir lah. balik ya, kalau yang gitu. Kalau dibilang malam bintang jungkir balik itu benar-benar itu. Iya. Nah, beliau ini latar belakangnya memang di bidang IT. Ya. Dengar-dengar beliau dulu malah programmer. Benar, ya. Saat ini sebagai Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia. Pak, Iya. ya. Nah, mungkin kita daripada kita yang ngomongin apa Kita minta Pak background-nya, Teddy yang ngomongin. mending beliau aja kan video. Iya. Beliau aja yang ceritain Iya, dulu iya. ya, Pak, ya. Gimana Pak? Jangan Kenalkan jangan diri kita bacain CV-nya yang CV-nya. banyak jabatan nggak dibayar tadi. Silakan, Betul, Pak Deddy. iya. Jadi senang sekali nih Om Parlin, Om Didin ya, kawan saya semua ini. Om Irwin Day ya. Ada lagi Irwin Night barangkali ya. Night and day. Night and day. Jadi senang sekali nih kita siang ini ngobrol-ngobrol gitu ya di studio saya nih. Santai-santai aja gitu. Sejarah ini repot kalau ngomongin sejarah. Saya ngerti lah kenapa saya jadi narasumber karena memang saya sudah meninggalkan dunia hitam ini kayaknya. Iya, kami masih setengah-setengah kayaknya. Ini nanti bakalan ditanyain ini sebenarnya secara internet apa secara band. Betul. Nah itu juga tadi profesi pertama. Jadi profesi saya sih apa sih gitu kan tadi Pak Parlin tanya gitu kan ya. Jadi sebelum kita merekam itu. Jadi profesi saya tuh selain pemain band itu sebagai konsultan lah sekarang ya. Gitu. Jadi konsultan. Tetap bidangnya teknologi informasi. Nah, cuman memang bergeser. Dulu seperti Pak Irwin bilang, saya background pertama, karir itu programmer, sistem analis, sistem admin dulu juga ya. Jadi sistem admin. Sempat Oh, sisanya. ya, istilah sistem admin belum ada. Pokoknya dulu kalau ada programmer ya dia nyalain server, ngurusin jaringan gitu kan. Jadi dikerjain lah semua gitu kan ya. Masih masa muda saya gitu. Nah, tapi bergeser pelan-pelan itu dari situ lebih banyak larinya kepada consulting, tata pamong, IT security, strategi consulting management gitu ya. Dan memang akhirnya terjerumus juga ke salah satunya undang-undang ITE waktu jadi ngebahas hukum juga gitu. Jadi akhirnya saya juga belakangan ini berapa tahun ini mungkin sekitar 8 tahun terakhir masuk ke perkotaan cerdas, smart city. Nah, di situ juga saya menemukan lagi problemnya smart city itu bukan teknologi tapi manajemen inovasinya. Jadi seringkali banyak inovasi di daerah itu bikin command center lah, bikin aplikasi, tapi tidak ada kajian yang bagus tentang kebutuhannya apa persis dan lain. Jadi sekarang saya banyak di manajemen inovasi. Tapi hari ini kan kita mau ngomonginnya internet ya gitu ya. Tapi ada satu Pak ya. saya Siap. tanyakan lagi. Ya, gimana? Bapak belum ngomong juga. Kayaknya Bapak pernah terlibat banyak di Pandi ya Pak ya. Oh iya, Nggak diceritain. ya, nanti kita cerita Wah, ini Pandi. bagian dari sejarah Ya, ya. Pandi Tapi bagian. pernah di Pandi kan? Iya Pak? benar. Dan Pandi bisa sejarah, bisa masa depan juga ya artinya. Jadi masa depannya bukan untuk saya gitu. Saya pernah di Pandi juga. Salah satu pendiri itu saya ceritakan gitu. Tapi kalau tadi Pak Didin nanya sama saya karirnya di internetnya seperti apa ya Pak Didin pertama kenal internet ya? Ya, gimana Pak? Boleh nggak saya Ceritakan. cerita gitu ya? Jadi saya memang berangkat dari dunia mini komputer mainframe. Internet belum ada. Ya. Waktu itu kita memang kalau jaringan itu ada dial up gitu, ngirimin file saja, pakai 3270, protokol IBM, protokol DEC dan lain-lain. Tapi TCP/IP belum gitu dikenal. Tahun berapa itu? Tahun 90-an ya. 90-an awal.
Jadi Oh ya, betul. Ya, Ya. 90-an awal itu Ya. memang kita Ya. masih dial in. dial in masih Ya. kalau kita dengar modem itu krak nah gitu kan. Kalau Modemnya- nyambung baru dia tonnya panjang tuh, nah itu tuh nyambung. Modemnya masih modem yang lama banget itu, yang masih di bawahnya 14.4. Betul. Jadi modem. 90-an ya, saya masih Masih, mungkin ya. masih KKN saya. Belum pakai protokol V90 Iya. waktu itu. Iya. Oh, Nah. Belum. robotik. Nah, seingat saya tahun 93 waktu itu saya kerja di Metro Data itu ada staff saya kan waktu itu membawahi technical support semua platform gitu ya dikumpulkan. Nah dia bilang namanya Lukas Wibowo, mungkin beberapa orang masih kenal. Dia bilang, kita sudah nyambung nih internet. Gimana? Nyambung ke BPPT. Nah di situ memang catatan sejarah buat saya. Nah, sebelumnya memang internet kita di Indonesia nggak gitu dikenal kan. Jadi baru di situ tahun 93 kita mulai BPPT berperan dalam jaringan internet antar universitas segala macam gitu ya. Jadi nanti detail-detailnya Om Parlin teman-teman bisa cari lah seperti apa. Apalagi nanti kalau Anda wawancara Ibu Loli atau teman-teman yang lain di BPPT, mereka akan lebih cerita. Tapi dari situ sebenarnya penting buat saya pribadi ya. Jadi daripada saya pakai modem dial up segala macam, internet akan memberikan banyak kemudahan. Sekarang Anda sebut saya namanya kan Tetsuka, karena saya di Gmail dan di Indonet itu namanya Tetsuka gitu kan. Tapi sebenarnya email saya pertama bukan Tetsuka, ngikutin kaidah zaman dulu. T. Sukardi. Kalau dulu polanya begitu. Iya. Pertama aja ya. Huruf pertamanya. Kalau sekarang 2 nama, Pak. Iya. Pakai dot, nggak pakai dot. Ya? Nggak pakai dot. Kalau dulu semua gitu. Jadi nama-nama pertama tuh M. Kalau Michael tuh M gitu kan nanti. Nah di situ saya kenal dengan pertama yang saya kenal tokoh-tokohnya tuh Michael Sunggiardi. Nah, kenapa saya orang Bogor? Ya. Nanti dia kalau emailnya Ada yang keliru dulu. Ah iya. Ono Purbo masih ada di Indonesia sampai sekarang. Jadi Purbo. Iya, nggak tahu tuh. Jadi ya kalau Anda lihat orang emailnya Indonet, nah ini mungkin orangnya sudah sangat senior gitu. Ya, kalau email-email kayak gitu. Jadi, Michael saya kenal waktu itu dengan banyak toko karena saya di Bogor, dia di Bogor bikin bonet. Jadi Bogor itu sebenarnya kota yang awal-awal sudah terkoneksi ke jaringan. Cepat sekali terkoneksi ke internet. Awalnya dulu cabangnya Indonet ya. Betul, bonet itu di bawah Indonet dulu, seperti itu. Memang yang ISP pertama kalau nggak salah Ratnet ya kalau nggak salah sejarahnya begitu ya. Sebenarnya Indonet. Indonet tapi ya. di ABGI. Tapi yang dapat Ya, jadi sebagai member anggota pertama. 001. Ini kan tahun 93 sebelum nanti ke FTI sama ABGI. Mau tanya yang BPT kalau boleh dibilang dia komersial nggak komersial ya? Enggak komersial enggak. Oh yang BPPT itu jaringan pendidikan. Itu jaringan bukan komersial ya. Jadi Ipteknet dapat tugas untuk membuat jaringan pendidikan nggak komersial. Oh, yang komersial pertama Ratnet itu. Tapi sudah menjalankan layanan. Udah. Ada layanan. Kalangan ya universitas lah awal-awal kayaknya pertama. Nah berarti kalau kita bilang yang pertama lagi mungkin malah BPPT ya yang sebenarnya cuman secara operasional tapi mungkin ya, komersial. Maksudnya BPPT itu Ipteknetnya itu. Iya. Itu yang sebenarnya kalau kita sebut sebagai ISP yang pertama. Tapi belum muncul nama Ipteknet kali. Ipteknet juga sempat udah. anggota ABGI. Udah. Makanya Ipteknet yang jadi anggota ABGI itu setelah dia ada layanan komersial itu setelah tahun 98 kalau nggak salah. Iya Belakangan. Tapi Ipteknet sebagai penyedia layanan internet untuk kalangan akademisi di Indonesia, akademik di Indonesia, itu udah mulai dari tahun 93. Dan gateway-nya itu di BPPT memang. Itu gateway pertama internet Indonesia itu BPPT. Sampai kita rekam udah. Enggak terekam. Kita rekam terus ini. Kita rekam gimana nanti? Enggak betul. Memang ini masukan dari Pak Didin betul. Jadi kan saya kan penyintas COVID. Jadi memang banyak memorinya juga berdilusi gitu ya. Apa-apa. Bagus-bagus aja gitu. Jadi balik. Dan betul. Namanya Ipteknya sendiri kan udah menunjukkan bahwa dia dipakainya buat Iptek itu sebenarnya. Jadi bukan buat government juga. Itu lebih ke kampus-kampus. Betul. Baru belakangan terpikir Ipteknet memberikan layanan buat pemerintah gitu kan. Dulu nggak pikir pemerintah pakai internet, baru Iptek dulu. Orang frame itu internet adalah buat orang-orang yang memang ahli. Gitu. Para akademisi. Nanti dengan narsum yang lain kita tanya lagi nih. Terutama dengan Bu Loli. Ya. Bu Loli dan kalau Hamam. Indonet
si ini ya Wah, kalau Pak Jarot Pak masih Jarot. Pak Jarot. Baca pasti Iya. kalian berdua gitu ya. Iya. Operasional. Seru. Jadi itu dulu sebagai GT dan ini ya operasional Iya. ISP Betul, yang pertama gitu ya. betul. Nah, gaul lagi sama orang-orang ABJI barangkali. Nah, salah satu nama yang Anda kenal juga di ABJI itu Heru Nugroho. Nah, jadi Heru Nugroho itu adalah salah satu aktivis di ABJI kan ya dulu ya. Nah, di mana saya jadi ketua FTI. Nah, dan selalu FTI itu nanti sekjennya itu dari ABJI biasanya gitu. Nah, ketuanya ganti-ganti, cita-citanya seperti itu. Jadi komunitas dulu ada Aptikom, ada ABJI, ada Apkomindo, ada Aspilogi, Awari juga kalau nggak salah. Awari, Indoweli. Awari belakangan. Ya, belakangan. Dan ini ada yang dulu apa animasi ya? Anima. Itu Tahun itu pun Anima udah ada ya? ada. FTI tahun berapa sih, Pak? Waduh, 2000. nah, itu dia tuh. Kalau Abdi 95 ya kalau nggak salah ya. ABJI 95. 2002 kalau nggak salah. 2002 Ya, apa 2000 ya 2002 2003 lah. Iya, Kurang 2002. FTI itu seperti itu. Jadi zamannya Pak Samsu Muarif saya masih ingat. Kalau dia enak tuh, dia tinggal ngundang FTI saja gitu kan udah mewakili Iya, semua mewakili asosiasi semua waktu itu kan. asosiasi. Seperti Iya, itu. berarti Ya. asosiasi-asosiasi Ya. duluan baru FTI di 2005 ya. Nah, di situ saya bergaul sama orang-orang ABJI ya. Jadi pergaulan nih, kita ngomong pergaulan gitu. Jadi internetnya kan ada di ABJI, pelaku-pelakunya. Jadi ada Ibu Sylvia Sumarlin dan teman-teman yang lain dari situ. Dan akhirnya dari FTI itu juga muncullah akhirnya satu kondisi di mana kita perlu mikirin nama domain. Nah, ini masuk ke tadi Pak Palin tanya, Pandi itu gimana ceritanya gitu kan. Kenapa bisa terperosok ke Pandi gitu. Banyak. Atau dijorokin. Ini kayak kita macam-macam nih. Masuk ke sebuah kegiatan Sebenarnya macam-macam. sebelum Pandi itu muncul menjadi satu lembaga baru ya, sudah banyak insiden itu ya. Jadi yang nanti saya nggak mau ceritakan, narasumber lain akan menceritakan bagaimana internet Indonesia tuh tiba-tiba bisa mati gitu karena kabel ini dicabut. Gitu. Udah diceritain kemarin. Jadi kita memang sudah cukup menelusuri yang itu. Oh, gitu ya? Nanti akan Dari kita bahas berbagai. itu. Dari berbagai. Oke, tapi saya nggak cerita yang itu. Saya cerita yang teman. Sebenarnya Pandi sederhana saja. Jadi nama domain itu awal-awalnya tidak ada yang tertarik ngurusin. Ya. Jadi kalau Anda nanti tanya, pertama yang ngurusin nama domain itu UI sebenarnya. Jadi Pak Didi, pemain bahasa ya, Pak Yos ya. Pak Yos Luhukai, kemudian Samik Ibrahim. Pak Samik ya. Nah itu mereka semuanya di Fasilkom UI itu ngoprek-ngoprek tuh nama domain mereka disuruh kerjain. Karena mereka yang kenal kan ke ICANN kemana-kemana kan. Kalau internet itu kan kenal orangnya dulu nih, zaman dulu seperti itu. Sangat pribadi. Postelnya Indonesia ya? Iya, iya, sangat pribadi. Nah terus mungkin bosen teman-teman di Depok itu ngerjain internet gitu kan. Akhirnya dikasih ke ITB, PAU. PAU ITB kan sampai sekarang lembaga itu masih ada. Nah, itu Pak Budi Raharjo. Apa Pak? PAU itu apa supaya Pusat apa ya? Elektronika ada jadi apa gitu. PAU Ada. itu saya lupa. Saya juga ikut nulisnya dulu. Iya. Iya. PAU Mikro. Ada PAU Mikro dulu. Tapi gedungnya masih ada sampai sekarang. Kemarin saya sempat main ke sana. Pokoknya pusat apa gitu elektronika Ya, gitu. ya. Jadi pindah itu dari UI karena UI yang mungkin bosen ngerjainnya gitu-gitu aja nama domain dikasih ke ITB dan ITB PAU Pak Budi Raharjo. Nah saya nggak tahu ceritanya gimana Pak Budi Raharjo akhirnya bekerja sama dengan ABJI. Nah itu orang ABJI tanya, ya kenapa? Mungkin ABJI karena merasa saya ISP gitu nama domain urusan saya karena IP address juga di ABJI gitu kan barangkali kemudian nama domain juga pengen diurus ABJI tapi Pak Budi udah megang kan. Nah sehingga ada kerjasama nih antara Pak Budi Raharjo PAU ITB Elektronika itu dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia ABJI. Nih bermitra nih partner. Nah memang kan partnership juga kadang-kadang bisa mulus bisa enggak ya gitu ya. Saya nggak tahu mungkin tanya sama teman-teman di situ kenapa terjadi keretakan di bangunan itu gitu kan. Nah, tapi begitu bangunannya retak ini kan jadi masalah gitu kan. Karena nama domain kan penting gitu kan. Nah, kemudian Salah FTI satu sudah core infrastructure internet ya. betul secara teoritis begitu dan praktisnya memang nama domain kalau nggak ada orang ngetiknya capek. iya. Apalagi sekarang kan IP version 6 panjang lagi ngetiknya gitu. Nah, datanglah persoalan ini ke FTI. FTI kerjakan ini. Wah saya bilang ya jangan, bukan urusan FTI ini. Ini urusan pemerintah. Nah, kita bawa ke pemerintah. Nah,
Bu Loli nanti kalau tanya Bu Loli akan dia cerita bagaimana dia pertama mengelola itu gitu, Bu Loli. Nah kemudian Bu Loli bikin kan di Undang-Undang ITE-nya kan dikelola bersama pemerintah dan atau masyarakat pengelola nama domain. Itu undang-undangnya bunyi seperti itu. Nah masyarakatnya siapa? Akhirnya Bu Loli bilang, Pak Teddy gimana ya? Ya nanti kita bikin aja Bu perwakilan. Jadi cari bentuknya ketemunya perkumpulan berbadan hukum. Kalau yayasan kan biasanya orang udah kaya mau menyumbangkan kekayaannya bikin yayasan. Tapi yayasan itu pendirinya berlaku sampai akhir zaman. Ya. Nah ini kita cari dua bentuk, koperasi atau perkumpulan. Nah, ada lagi nih teman kita juga Pak Rapim tuh yang melakukan kajiannya. Ya. Rapim Mujiarto ya, pilot tuh sekarang, tapi dulunya belum pilot. Oh dia pelaku sejarah juga ternyata. Dia itu pilot sambilannya bidang hukum. Oh iya, kayak saya pemain band sambilannya konsultan. Nah akhirnya kita pilih mau koperasi. Sama kayak Bu Evi itu. Ya. Aslinya pilot sambilannya jadi Rapin. Sekarang dia ketua Iluninya FHUI. Fakultas Hukum ya. Nah itu dia. Akhirnya diputuskan yang terbaik adalah perkumpulan. Nah ini penting ya, saya ceritakan sejarahnya penting. Kenapa? Kenapa perkumpulan? Kalau perkumpulan itu betul-betul seperti koperasi juga mirip ya. Artinya non-profit kita bunyikan di ADART-nya. Ini perkumpulan mewakili komunitas nama domain dan internet. Nah kita mewakili komunitas, mengelola lah nama domain ini menjadi mitranya pemerintah. Gitu. Nah situ pemerintah kan nyaman, gitu kan. Memang nanti di bawahnya belakangan kan ada registrar segala macam, tapi yang jelas registrinya sendiri ini adalah komunitas. Jadi non-profit, kemudian kita pengennya ini organisasi terbuka. Waktu itu saya sih lihatnya Omninet ya di Inggris. Inggris Omninet itu terbuka. Artinya besar sekali Omninet. Semua registrar itu jadi anggota di situ. Jadi punya suara registrar. Registri juga, registran yang punya nama domain ini, orang individu atau perusahaan. Mereka juga bisa menjadi anggota dari registrinya. Oh, tapi jadi pendaftar nama domain bisa jadi anggota jadi juga? Anggota juga, tapi dalam bentuk keterwakilan. Jadi kan nggak bisa anggotanya sampai puluhan lebih. Ada asosiasinya lah gitu ya. Ada perserikatannya gitu kan ya. Jadi baru perserikatannya nanti mewakili di Omninet tadi. Model saya ke sana gitu. Ke sana. Nah, perjalanannya panjang. Pandi pertama itu tadi. Akhirnya juga terpaksa ya, saya dengan Bu Evi menentukan waktu itu harganya berapa, nama domain .co.id dan lain-lain gitu kan. Kadang-kadang juga mungkin ngambil beberapa tindakan yang barangkali nggak populer, tapi saya ambil aja. Contohnya masih ingat dulu ada namanya war.net.id gitu kan. Ya saya hapus aja itu, karena bikin kacau itu kan. Jadi war itu kan perang ya, warnet. Jadi warnet juga pengen punya nama domain. Kemudian ada satu yang juga kita koreksi, ada nama domain yang bisa berlaku seumur hidup. Nah, yang OR kalau nggak salah. Nah, itu kan berbahaya. Jadi kalau nama domain nggak bayar bisa berlaku terus, habis resources kita, gitu kan. Salah satu cara kontrolnya kan kalau nggak dibayar ya dimatiin kan begitu ya. Sederhana kan begitu. Jadi itu juga beberapa kita lakukan. Jadi itu sedikit cerita Pandi. Kemudian sesudah saya ya udah set up, Pandi sudah jalan gitu kan. Mulai serah terima lah. Jadi ada generasi berikutnya dari Pandi, ada Pak Andi Budimansa, kemudian Pak Yudo gitu kan. Dan belakangan saya nggak ngikutin lagi dan hari ini saya sudah bukan pengurus Pandi gitu. Jadi saya mengundurkan diri dari Pandi karena selama saya di Pandi itu organisasinya tertutup. Jadi jumlah anggotanya dibatasin sama pendiri gitu kan. Dan supaya ada orang-orang baru bisa masuk saya keluar gitu kan, lebih praktis kan begitu caranya. Ya. Karena kalau saya di situ kan saya menduduki tempat yang orang lain mungkin lebih pantas. Gitu. Itu prinsip saya. Jadi saya nggak mau menjolimi orang yang barangkali lebih layak di Pandi, mungkin energinya lebih muda, lebih pintar dan lain-lain. Nah caranya di Pandi nggak ada pilihan buat saya waktu itu, mundur aja. Nah dengan mundur saya mulai diisi gitu kan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan harapan saya Pandi itu kembali kepada kita lah, artinya betul-betul organisasi terbuka, ya anggotanya bisa banyak, jangan hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena pendiri hakikatnya cuma bagian daripada sejarah. Ya, jadi bukan pemilik itu, bukan pemilik ya. Sejarah kan udah kalau kita sudah memproklamasikan Indonesia nih, ya sudah Indonesia kan nanti
jalan sendiri ya, betul. Jadi perkumpulan prinsipnya begitu ya. Jadi Perkumpulan pendiri itu gitu. bukan pemilik ya. Bukan. Kalau yayasan pendiri memang pemilik. Pemilik, nah itu sampai akhir zaman itu. Sampai akhir zaman. Tapi kalau perkumpulan seperti koperasi, ada munas, kita pilih lagi pemimpin berikutnya, ada ART diperbaharui, jadi organisasinya dinamis gitu. ABJI itu. ABJI itu sebenarnya ya. Alhamdulillah Yang kalau gitu. menerapkan prinsip itu ya. Ya, Nah, karena bagus. kalau jadi ISP anggota ya anggota dia stakeholder shareholder juga dia. Betul. Tapi ada istilah pendiri ABJI nggak? Ada sih. Ya. Ada pendiri Ada. tapi nggak memiliki fungsi di dalam Ya organisasi. cuma nama aja, istilahnya kamu pendiri tapi nggak bisa. Duduk manis. Ya udahlah. Catatan sejarah kan. Nah, Kalau ya. saya lihat di aturan organisasi itu rata-rata pendiri itu hanya diperlukan pertama pada saat Iya. pendirian. Ya, Dan kalau akhirnya organisasi mau dibubarkan, ya. barulah pendirinya Kumpulkan. dikumpulkan. Kalau masih ada. Kalau masih ada, Ada ya. kalau masih ada. Saya kira Kalau gitu. anggota Kita pendiri, tidak- kalau kita anggota tidak hidup pendiri seumur itu kan hidup semakin, dia semakin berkurang kan. Betul. Iya. Wajar kalau organisasi panjangnya kan lama-lama habis gitu kan. Jadi itu wajar-wajar. Jadi itu sedikit tentang Pandi. Tapi sekarang Pandinya itu saya kira dalam kondisi harus melangkah lagi ya ke depan seperti Iya. apa gitu. Karena sekarang nama domain menjadi sesuatu yang ada sisi bisnis, juga ada sisi sovereignty ya, kedaulatan. Kedaulatan. Nah, itu juga jangan kita lupakan lah. Ini ya topik yang menarik kalau nanti kita ngebahas internet itu. Mungkin tadi ada yang mau ngomong tentang apa? Tentang perkembangan terakhir apa? Mas Irwin mau nanya tentang apa? Mungkin sebelum perkembangan terakhir Ya, next kan, ya. Ya. Saya mau agak nostalgia dulu. Ya, kita Oh, coba monggo, nostalgia monggo. kalau masih Silakan. ada. Gimana, Om? Masih ada. Masih ada nostalgia, masih Mungkin banyak ini. Ya. Tahun 97, 98 masih ingat nggak apa kabar? Apa kabar ya? Ya banyak. Milis apa kabar ya? Cukup aktif nggak di apa kabar itu? Mungkin ada momentum atau milestone seperti itu yang masih ada di masa lalu Si yang John Bapak McDougall mau ya? share gitu. Saya masih ingat di waktu-waktu itu ya. Jadi mulai konten udah mulai Muncul. merebak ya di internet gitu ya. Jadi kita udah mulai agak keteteran tuh ya, karena konten itu kan nggak bisa dikontrol seperti majalah atau surat kabar ya. Nah, jadi mulai terjadi kekhawatiran nih di banyak kalangan ini konten negatif segala macam kan seperti itu kan ya. Jadi kemudian ada lagi satu tren lagi adalah bakar-bakar uang nih. Jadi banyak sekali startup digital yang tiba-tiba muncul ya. Sekarang banyak nama-namanya di catatan sejarah, mungkin kalau saya sebutin jadi banyak yang sakit hati terulang lagi. Apa itu Pak contohnya nggak apa-apa. Jadi ada beberapa startup itu ya memang mereka pikir mereka seperti di Amerika ya, di Silicon Valley kan banyak startup digital waktu itu ya, pokoknya internet begitu istilahnya .com. Jadi kalau perusahaan .com itu orang pada invest di situ. Keren banget gitu. Nah, kita juga berbagai .com ada di Indonesia tuh. Tapi hari ini ada besok hilang gitu. Seperti itu. Jadi Ada Tapi itu beberapa. fenomena, bukan fenomena. Artinya kan dari sekian ribu atau ratus, betul. kan yang sukses nggak mungkin 100-100 Ya, ada. Betul. Ada juga yang bertahan. Pasti Betul. ada. Ada juga yang bertahan. Ada juga yang Contoh bertahan. misalnya Betul. PayPal itu kan dia awal-awal Facebook juga struggle dulu. Iya, betul, Terus baru juga, lama-lama ya, betul. Kalau Yahoo, Kalau struggle di sampai- Indonesia Iya. saya ingat itu Astaga. Ya, ya, Itu salah satu yang akhirnya jadi sejarah. ya. Tapi Yang yang cukup bertahan, ya. Detik misalnya. Nah itu Dan itu Iya, mereka awalnya bisa tumbuh karena ada internet. Ya. Ya. Jadi kalau nggak ada internet susah ya untuk mereka bisa. Zaman e-commerce bubble yang pertama ya. iya. Betul. Ya, astaga. Kemudian ada program Arnet 2000 ya. Ya kalau zaman itu juga mungkin Linknet pernah bikin online shop ya kalau nggak salah. Online Ini shop, yang ya, ada. duluan zaman dia. Seperti Iya. Iya terlalu cepat. Ya. terlalu cepat jadi. Tapi satu produk yang sampai sekarang masih branding ya, saya ngomong branding, itu detik.com ya. Meskipun kita menyayangkan kenapa bukan detik.co.id barangkali gitu, tapi nggak penting. Sekarang banyak orang kalau mau ngetes internet jalan tuh udah kebiasaan ngetiknya detik.com di enter gitu. Ya, mungkin generasi baru udah melakukan speed test dan lain-lain gitu kan. Tapi dulu itu orang berita detik.com. Tapi saya selalu menggunakan detik.com itu dengan segala hormat ke teman-teman di situ sebagai contoh web design yang paling buruk gitu ya.
Karena beritanya tenggelam sama iklan. Iya, karena rame sekali gitu kan. Nah, padahal saya bandingkan nanti dengan Google. Google kan simple saja. Begitu menunya udah banyak, nanti yang ada others-nya kan turun lagi. Dan selalu tematik kan Google gitu ya. Jadi website yang paling banyak dipakai di dunia itu google.com. Orang nyari apa-apa kan pakai Google. Nah sekarang pelan-pelan akan digantikan dengan AI, nanti topik kita lagi tuh. Ya untuk diskusi hari ini. Tapi apa kabar ya itu. Seingat saya apa kabar tuh hanya satu di antara begitu banyak yang startup. Ya? Itu nostalgia. Om Parlin itu nostalgianya gimana kalau Anda dengan apa kabar itu? Apa kabar ini? Kabar ini kan masa-masa itu kan masa pergerakan. Masa pergerakan. Jadi kita hampir tiap Oke. istirahat itu masih. Jadi ini perjuangan 98 ya gitu ya. Yang terkait 98. Ini kan dulu apa kabar itu kan mulai awalnya sebenarnya bukan milis. Awalnya dulu itu adalah dia ini adalah apa sih namanya? Menyebar berita sebenarnya. Bukan. News kayak news group. News group ya. Dulu kan kita akses untuk berdiskusi itu kan ada dua. News group, mailing list sama news group. Ada sebelum era forum ya. Iya. Sebelum era forum itu ada dua, kita mailing list dan satunya lagi adalah news group ya. Ini bersaing dengan IRC yang untuk chatting ya. Chatting real time, kalau apa kabar ini model milis tetapi lewat news group ya. Itu media perjuangan. Jadi orang di situ bebas kan, ngetik ya segala macam, dan yang lain-lain di pemerintah itu Intel dan lain-lain kan belum bisa akses ke situ. Jadi tahun 98 itu baru setelah tahun 98 apa kabar itu pindah ke mailing list. Iya. Dulunya adalah news group. Jadi di era reformasi yang perjuangan itu tadi, itu yang banyak berjasa itu apa kabar itu. Iya. Dan satunya lagi adalah Wasantara.net. Wasantara.net untuk aksesnya berarti. Ya, untuk aksesnya. Jadi mahasiswa itu kan mahasiswa itu kan ISP-nya pakai Wasantara tapi aksesnya ke apa kabar. Apa kabar. Jadi dulu kampus itu kan dikepung sama aparat ya. Karena pusat pergerakan mahasiswa itu di kampus. Ini sebagai pelaku sejarah ini Pak. Sebagai mahasiswa dulu. Sehingga akhirnya kampus itu berusaha untuk mendapatkan akses internet. Salah satunya dengan nyolong telepon umum itu. Iya. Jadi telepon umum itu kita separuh gitu kan supaya bisa connect luar kota gitu. Kita tusuk pakai jarum kabelnya supaya kita bisa connect pakai dial up unlimited karena pakai difasilitasi oleh telepon umum itu tadi. Nah, kemudian sebagian teman-teman mahasiswa yang di luar itu mereka datang ke Wasantara.net untuk akses internetnya itu. Yang punya dial up di rumah kayak saya ya bisa melakukan di rumah, tapi yang lain itu mereka. Saya jadi tertarik. Wasantara.net itu kan kantor pos ya. Ya itu justru karena di kantor pos itu aman karena dikiranya ke wartel. Jadi si aparat ini nggak bisa membedakan antara wartel itu dengan menunjukkan kantor pos dulu itu sudah sangat progresif. Sudah sangat progresif. Siapa dulu direkturnya waktu itu? Dulu kan ada Pak Cahyana, kemudian almarhum Pak Sumitro ya, siapa namanya? Ya Pak Sumitro. Namanya. Jadi mereka berdua itu memang orang-orang yang memang pengguna IT, pengguna internet ya. Jadi sudah ada pemikiran pos itu ke depan akan kemana gitu ya. Sayang memang akhirnya nggak ditindaklanjuti pasca Pak Cahyana dan lain-lain, kantor pos malah kalah sama kurir-kurir yang lain kan seperti itu. Jadi waktu itu semangatnya Wasantara.net itu akan menjadi juga satu wadah untuk peningkatan fungsi pos. Telegram, dulu kan masuk Telegram itu. Nah, Telegram nantinya digantikan dengan internet sebagai linknya gitu. Kalau Telegram sekarang chatting. Karena dulu masih ingat kita kalau lebaran kan kirimnya kartu ya. Artinya pakai Telegram. Ada yang Telegram, kalau ada Telegram Indah dulu namanya. Oh iya, Telegram Indah kalau mau cepet-cepetan. Kalau yang normal ya normal kartu. Kalau yang normal itu kita sebenarnya nggak peduli sama Telegramnya, kita peduli sama weselnya. Iya, jadi dulu orang tua itu senang kalau anaknya kehabisan uang, dia akan minta ke ibunya datang, wajahnya muncul. Sekarang anaknya bilang transfer ya Bu. Nah itu teknologi kadang-kadang juga memutus silaturahmi. Apalagi sekarang dengan mobile banking ya. Nah ini saya kenal Om Didin itu gara-garanya ID Sirti dulu. ID Sirti. ID Sirti juga bagian sejarah yang perlu kita bahas ya. Karena cikal bakalnya ID Sirti memang semua adanya di Kominfo, ada Direktur Keamanan Informasi kan gitu kan seperti itu. Ya.
Belum ada Pak duluan Dia ID kan City. duluan ID City. Di Oh, iya. Postel dulu kan ID City. Oh iya, di situ masih Awalnya di Postel, betul. masih di Kementerian Perhubungan dulu. Oh iya. Jadi belum di Kominfo ya, masih Belum. di sebelahnya ya. Ya, masih di Oke. sebelahnya. Jadi ID City lagi-lagi tadi itu semangat pos itu nyambung. Jadi ID City pertama kantornya itu di kantor pos. Ya. Berapa itu edisi? ID City yang tim ahlinya itu dibentuknya tahun 2006. Ya, 2006. Tapi sebagai operasional ya tim respon insiden yang operasional itu resminya 2007. Itu sama juga pendirinya itu adalah perwakilan komunitas ya, dulu ada Wari, ada Indowel, ada FTI, ada namanya. Makanya Pak Teddy jadi salah satu pengawas dulu ya. Iya. Pengawas, kemudian ada ABJI. Gitu. Jadi sama kayak FTI dulu pembentukan ID City itu juga ada tanda tangannya komunitas. Yang tanda tangan ABJI waktu itu Bu Evi. Ya. Nah, jadi sejarah kita itu syarat sekali dengan catatan-catatan peran komunitas. Ya. Atau kalau boleh dibilang semuanya sebenarnya tumbuh dari komunitas. Komunitas, betul. Ya. Dan memang di situ terus orang bertanya kan, terus peran pemerintah apa gitu kan. Jadi, nah ini juga barangkali catatan sejarah ini apa adanya ya mesti kita sampaikan. Komunitas punya banyak ide, tapi begitu perlu dukungan pemerintahnya setengah hati gitu ya. Jadi sebagian karena tidak paham, sebagian karena prioritasnya banyak sekali. Kalau pemerintah Indonesia berat, ngurusin Indonesia tuh rumit lah ya. Kita ngurus 550 kabupaten kota gitu kan ya. Dari Jakarta semua ya mumet itu ya, jadi kusut. Tapi ini penting ya. Jadi komunitas itu sebenarnya harus ke depan juga sama. Peran komunitas nggak boleh hilang di internet itu. Karena kita mesti ngerti root kita ya. Jadi akar internet itu dari komunitas ya. Jadi internet itu sesuatu yang terbuka, tidak dikuasai oleh siapapun juga gitu kan. Nah, begitu komponen internet itu ingin dikuasai oleh kelompok tertentu, itu sudah sesat saya bilang. Nah, itu akan cikal bakal problem ya. Kita bisa belajar, saya nggak sebut yang mana, tapi banyak komponen-komponen internet begitu ada kepentingan bisnis, kepentingan kelompok tertentu, kemudian komunitasnya juga mulai tidak diajak gitu, jalan sendiri atau semangat komunitasnya hilang. Nah, ujungnya jadi masalah. Jadi itu inklusif tadi ya. Internet kan inklusif. Betul. Trust ya Pak ya. Trust dan kalau trust ini yang duluan. Betul. Tapi setiap ada usaha yang inklusif dibikin jadi eksklusif, ini awal daripada disaster. Gitu. Banyak dah. Kita bisa lihat. Jadi saya nggak mau nyebutin persis satu, tapi Anda bisa lihat, oh iya ya, ini gara-gara ini menjadi begini. Banyak kayak gitu kondisi seperti itu. Nah itu kita rawat saja lah, internet itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin Pak Palin, kita lagi ngomongin undang-undang ITE. Nah, saya sering tanya juga Pak Teddy, undang-undang ITE itu apakah memang undang-undang yang pasal-pasalnya karet? Nah, menurut saya sih enggak. Kenapa selalu yang menjadi perhatian itu pasal yang lemah lembut itu? Nah, ini saya mesti yang melankolis melodramatis. Pasal melankolis melodramatis. Pasal lemah gemulai. Jadi pertama begini ya. Undang-undang tuh bukan alat hukum yang memang bisa seperti technical manual. Iya. Yang persis pencet tombol ini, kalau lampunya nyala merah, pencet ini. Kalau ini begini nggak bisa. Undang-undang tuh sesuatu yang sifatnya harus lebih umum gitu ya. Jadi sifatnya umum. Yang memang butuh interpretasi. Ya. Jadi kan suka dibilang, multitafsir undang-undang ITE. Ya memang harus ada yang menafsirkan gitu. Jadi, kasus per kasus. Case by case. Ya. Ada kebijakan, ada inteligensia, ada nurani, ada etika yang digunakan untuk menafsirkan itu. Sesuai dengan perkembangan zaman juga dan case by case seperti Om Didin bilang. Nah, kemudian disebut multitafsir itu udah digugurkan dengan itu tadi saya bilang. Yang kedua, pasal karet. Ya memang pasalnya itu harus fleksibel ya. Jadi kalau pasalnya kaku ya jadi masalah gitu kan. Kita harus bikin jadi banyak pasal. Akhirnya kita harus bikin banyak pasal jadinya. Soalnya kalau nggak lentur maka akan justru makin banyak problem yang nggak bisa diselesaikan. Betul. Cuma ada advantage-nya. Nah, ya betul. Jadi undang-undang ITE itu salahnya bukan di undang-undang. Bukan karena saya ikut menyusun saya membela. Enggak. Salahnya di penerapan. Kalau memang penerapan undang-undang mau dibelokkan ke kiri ke kanan ya yang membelokkan itu mesti dikoreksi.
jangan undang-undangnya gitu. Kita jangan salahkan gitu. Dilarang mencuri itu udah benar gitu kan. Tapi nanti kalau orang ngambil sesuatu sebenarnya bukan mencuri, terus digunakan oleh orang tertentu untuk dia dihukum secara tidak adil, yang salahnya bukan dilarang mencuri kan. Yang salahnya adalah bagaimana memproses, membuktikan orang itu mencuri atau tidak. Itu saya kira masalahnya di Undang-Undang ITE. Jadi, dan sampai kapanpun akan terus digugat Undang-Undang ITE ini karena memang orang-orang pinginnya bebas. Ini nature. Saya paham, orang-orang internet dulu tuh bebas. Kalau ngomong online, wah galak benar, semua orang dikritik. Tapi begitu saya pertemukan ini, silakan ini Pak Menteri, silakan Anda ngeritik Pak Menteri. Nggak ada yang mengkritik. Gitu. Tipikal memang begitu. Jadi orang lain ketika di internet. Oh ada juga Pak. Ada. Kami berani ngomong gitu, tapi akhirnya ya ada sesuatunya. Jadi ya itu selalu itu nature sih. Kalau saya melihat kalau undang-undang ITE ini Pak tadi. Ya, siap. Persoalannya yang belakang-belakangan ini, revisi yang terakhir, revisi yang kedua tahun 2024 ini, Undang-Undang Nomor 1 bahkan. Itu sangat mindsetnya itu sangat teknis hukum ya. Jadi saya melihat di situ di dalam proses pembahasan dan revisi tersebut sama sekali tidak melibatkan lagi ahli teknologi. Padahal dulu kan sejarahnya Undang-Undang ITE itu kan dari dua undang-undang ya. Iya. Yang e-commerce sama cyber law. E-commerce dan yang satunya cyber law. Cyber law-nya di Unpad, e-commerce-nya di UI ya. Iya. Kemudian itu oleh Bu Megawati ya pada waktu itu digabung satu. Dan sebenarnya ada unsur satu lagi sebenarnya undang-undang yang lainnya itu adalah undang-undang TPT dulu namanya. Tindak pidana teknologi informasi. Jadi dijadikan satu. Jadi sebenarnya itu ada, tapi TPT-nya belum sampai jadi draft undang-undang ya. Nah, itu masuk. Nah, seluruh Convention on Cybercrime itu di Uni Eropa itu dimasukkan semua di Undang-Undang ITE. Maka dari itu yang namanya pasal karet segala macam itu tadi sebenarnya turunan dari Convention on Cybercrime itu. Nah, itu bisa masuk karena pada saat penyusunan awal dulu orang-orang teknologi seperti Pak Teddy itu dilibatkan. Nah, yang direvisi-revisi yang berikutnya itu nggak dilibatkan. Sehingga akhirnya mindset penyalahgunaan teknologi itu tidak terwakili di situ, hanya terwakili pidana yang biasa aja. Karena ngelihatnya ya itu tadi pasal-pasal yang melankolis tadi. Iya. Nah, itu jadi satu chapter juga dari sejarah internet Indonesia adalah mengenai regulasinya. Mas Winas ya, regulasi itu kan selalu bisa sesuatu yang baik gitu. Tapi Anda bayangkan ya, yang namanya hate speech perkembangannya seperti apa ya, penipuan online perkembangannya seperti apa segala macam. Bayangkan kalau nggak ada undang-undang ITE, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang pasal-pasal itu bakalan hilang Pak tahun 2026 setelah berlakunya undang-undang KUHP yang baru. Betul. Karena ngelihatnya dari sudut pandang pidana aja. Pasal-pasal itu nanti bakalan hilang di undang-undang ITE itu. Jadi nanti memang yang diperlukan kalau memang kita hanya menggunakan KUHP saja ya untuk alat bantu penegakan hukum, harus orang paham tentang teknologi. Jadi jangan lagi menjadi sesuatu yang lolos di situ karena di sana nggak diatur, gitu kan. Nah, sebenarnya kan ITE sebenarnya kaidah-kaidah ITE kan sama ya, artinya mau pakai teknologi atau tidak pakai teknologi, perbuatan hukumnya tuh norma-normanya sama, gitu kan. Tetap sama. Mau di ngomongin di koran, mau di radio, mau di internet, sama. Kemarin ya di kelas ini kalau ngajar kadang-kadang mahasiswa kan nanya yang susah-susah kepada dosen ini. Pak, apa-apa bisa yang internet dipakai membunuh orang? Itu nanya apa ngetes dosen ya? Ngetes. Apa? Saya kan seneng aja kan gitu. Saya kasih contoh-contoh gitu ya. Jadi ada di rumah sakit itu pengobatan berapa banyak resepnya, kemudian berapa dosisnya itu diatur di aplikasi. Gitu. Jadi perawat itu menginput ini dosisnya sekian untuk seseorang. Ya. Dan perawat yang lain akan selalu ngecek ke aplikasi obat yang diberikan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Nah ini ada hack masuk orang jahat, dia tahu pasiennya siapa, dosisnya dikali 4 lipat atau 5 lipat. Ya kita ngerti obat tertentu side effect-nya bisa membuat orang meninggal dan kejadiannya seperti itu secara hipotetis bisa gitu. Itu membunuh orang juga. Pesawat ya itu juga kan diaturnya
secara online juga seperti apa arah dan lain-lain bahan bakar. Jadi banyak sekali saya bisa berikan contoh-contoh bahwa perbuatan hukum dengan dibantu dengan teknologi informasi ya sama aja, bisa membunuh, bisa menipu, bisa menggelapkan dan lain. Jadi nanti tantangannya adalah bagaimana penegak hukum itu tidak meloloskan karena wah nggak ngerti ya, itu kan pakai IT ya, jadi kami kadang nggak ngerti ya lolos aja. Ini itu saya pernah bilang kalau tidak ada undang-undang ITE, internet kita akan jadi tempat sampah. Itu kata-kata saya dari dulu seperti itu. Yang tadi contohnya itu ya Pak ya, lebih teknis untuk hacking ya. Betul, gitu. betul. Karena ada bisa perubahan. bisa juga bullying. Ya, Bullying kan, kalau cuman di sekolahan hanya 5 orang yang bully, belum tentu dia depresi sampai bunuh diri misalnya. Iya, Kan? betul. Tapi kalau jutaan orang yang membuli kan bisa beda ini. Iya. Jadi kalau di Undang-Undang ITE yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu, yang perubahan kedua, itu memang yang pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan yang seperti itu. Jadi bukan penyalahgunaan teknologi ya. Jadi kan kejahatan cyber itu kan ada 2 ya, yaitu kejahatan terhadap teknologinya, ya nge-hack segala macam itu kejahatan terhadap teknologi. Ini masih tetap ada di Undang-Undang ITE, tapi kejahatan yang menyalahgunakan teknologi untuk tadi pidana yang sebenarnya di konvensional itu sebenarnya sudah diatur gitu ya, itu menipu ya, ujaran kebencian, hoax, bully itu tadi. Cuman medianya karena menyalahgunakan teknologi diatur dalam Undang-Undang ITE. Nah ini yang pasal-pasal ini bakalan dihapus, bakalan dihilangin. Padahal justru sebaliknya dinamika masyarakat nanti ada AI segala macam itu justru akan makin ke sana. Jadi kalau nanti diaturnya dengan KUHP saja, saya yakin yang dikhawatirkan Pak Teddy akan terjadi. Banyak yang tidak tercover karena orang perubahan perilakunya itu makin lama makin ini ya, karena kita menggunakan internet itu kan intensif dan ekstensif ya. Nah, semua kehidupan sosial itu kita di situ dan kita perilaku itu berubah kalau di internet. Ya, itu tadi masih orang-orang luar ya. Tadi ada yang dalam diri sendiri kecanduan internet ya Pak ya. Ya. Itu jadi, juga. Nah ini kalau ngomong-ngomong gini, jadi ada satu segmen lagi pergaulan saya di internet ini ya. Itu segmen kelompok-kelompok yang aktivis di pemberdayaan masyarakat. Ya, nah di situ baru saya ketemu tuh Ono Purbo, ya kan, dengan para bola apa tuh yang untuk Ono Purbo populer sekali di Afrika tuh menceritakan mengenai wajan bolik gitu. Covid wajan bolik. Terus ketemu Erwin ya di situ. Jadi Yudit itu kan semua orang tuh aktivis untuk bagaimana memberdayakan masyarakat nih supaya yang tadi Anda bilang bullying, ada macam-macam segala macam. Nah, itu mulai timbul lah istilah internet sehat segala macam seperti itu kan. Jadi nah, kemudian belakangan juga saya terlibat juga di situ Insan ya, jadi internet sehat dan aman gitu ya. Jadi itu ada juga amannya ya. Ya, ada amannya. Jadi sehat kan belum tentu aman. Orang sehat banyak yang celaka gitu. Kalau nggak aman. Karena terlalu agresif gitu kan, merasa sehat gitu. Tapi terlepas dari istilah-istilah yang dipakai waktu itu ya. Nah, itu juga satu area yang menarik di mana komunitas lagi yang berperan untuk menjaga masyarakat yang tadi bullying. Bullying itu Pak, generasi baru ya, kalau generasi saya ya, itu ada dunia fisik, ada dunia maya. Kalau anak-anak yang generasi baru yang lahir dari internet, buat mereka sama aja. Jadi kalau dia dibully online oleh sekelas, dia stres Pak, depresi, bunuh diri. Itu udah kejadian beberapa kali di Amerika. Jadi betul. Di Indonesia juga ada. Indonesia juga ada. Indonesia juga udah ada. Ada banyak. Ya, cuman kayak zaman kita ya lebih tahan banting. Maka dari itu kan ada yang meremehkan terutama para ini mohon maaf ya, para ahli pidana yang menyusun undang-undang ITE itu terlalu meremehkan efek dari pasal yang melodramatis tadi itu. Misalkan pasal 27 ayat 3 yang tentang pencemaran nama baik itu. Saya kasih contoh akibat dari pasal 27 ayat 3 yang tidak dikerjakan dengan benar itu mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Waktu kerusuhan di Papua. Itu kerugian berapa triliun itu. Ya. Itu. Jadi ini contoh ya, nggak bisa itu diremehkan, nggak bisa disebut itu sebagai pasal karet hanya karena ada tokoh figur publik yang secara kebetulan tersandung masalah dilaporin masuk penjara gara-gara pasal itu.
Tapi kita harus melihat dampak yang seperti itu. Indonesia nggak cuma Jakarta. Indonesia itu luas sekali. Jadi kalau kita bicara perbuatan hukum di internet ya, yang saya harus jelaskan juga, saya jelaskan di kelas gitu ya. Dan ini saya jelaskan juga waktu di MK. Waktu itu Pak Mahfud, salah satu hakim MK, terjadi sengketa waktu itu. Ada yang pemohon mau menghilangkan pasal itu, Kominfo menjaga pasal itu. Dan waktu itu saya membantu Kominfo. Saya sampaikannya begini ya. Kalau perbuatan hukum mencemarkan nama baik dilakukan secara manual ya, itu paling kita nulis-nulis tangan, tempel di tembok gitu atau tempel di pohon, besok kena udah hujan hilang. Ya. Di koran besok hilang. Besok hilang. Tapi kalau kita lakukan itu di media online, barang itu nggak hilang Pak. Pertama ya, jadi akan bertahun-tahun tuh. Katakan saya bikin foto orang tertentu, kepalanya diganti, badannya telanjang gitu kan. Nah, kemudian orang ini kan tercemar ya, anak cucunya semuanya akan melihat foto ini kakek saya nih, seperti itu ya. Jadi pencemaran nama baik seperti itu kan bisa bentuknya visual yang lebih mudah. Pertama itu. Yang kedua, pemulihannya sulit. Ya. Jadi sesuatu yang sudah menyebar di semua notebook, semua handphone gitu, itu sampai akhir zaman kemungkinan akan bisa dikorek-korek muncul lagi. Sekarang kan ada istilahnya kan jejak digital. Waduh, ini kan para politisi pada pusing dengan jejak digital gitu kan. Dulu ngomongnya apa direkam. Kadang ngomongnya berbeda disandingkan langsung gitu. Ya kan? Nah, jadi itu, dan itu yang perlu kita ingatkan bahwa kalau sudah menyangkut IT itu tadi pemulihannya sulit. Pencemaran nama baik. Take down dulu.